Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Majalengka akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Zainal Mutakin dari SDN 1 Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi. Saya Tri Wahyudi dari SDN Sukareja Kulon 2 Jatiwangi. Saya Sri Dewi Herawati dari SD Negeri Jatisura 3 Kecamatan Jatiwangi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di sini saya akan berperan sebagai observer. Kemudian Saya Zainal Mutakin, Bapak sebagai coach. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Zini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, bagaimana betul? Alhamdulillah baik, Pak Zainal. Setahu ini melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Pak Zini ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak Zainal memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee. Nah, jangan lupa ya, Pak Zainal disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya pembicaraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya lakukan atau saya tanyakan kepada Pak Zini adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih. Untuk potensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama presensial atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Oh, siap. Kemudian terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik. Demikian dulu ya Pak, pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan observasinya terhadap coaching. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih. Demikian dulu ya Pak Zini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Jini. Bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Baik Pak Jini, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Jini? Alhamdulillah, saya juga sehat. Ini saya dengar-dengar nih katanya Bu Dewi ada yang ingin disampaikan ya atau diceritakan. Bagaimana tuh Bu? Ya betul Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, baik Bu, tapi sepertinya saya nggak bisa lama tapi ya mungkin hanya 15 atau 10 menit lah untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa nih yang ingin disampaikan Ibu? Begini Pak, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Pak ya. Ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok ada perubahan, penyampaian materi pembelajaran juga masih menggunakan metode konvensional Pak. Ceramah lagi. Ya, Jadi ya. padahal kan kita ketahui Pak bahwa perkembangan zaman ya sudah semakin canggih, Betul. teknologi juga pembelajaran juga semakin pesat. Ya, betul. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau adanya perubahan Pak. Jadi pembelajaran itu kurang bervariatif Ya, begitu ya, ya. Pak. Oke Bu, kalau saya garis bawah ini dari permasalahan tadi yang saya sampaikan adalah pembelajaran dari rekan-rekan Bu ini kurang bervariatif Ibu ya? Begitu? Iya betul Pak, Oke. kurang bervariatif baik itu medianya ataupun model pembelajarannya yang masih model yang lama saja begitu Pak.
Nah, kira-kira nih Bu dari percakapan kita hari ini nih, apa nih yang ingin Bu Dewi dapatkan? Dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan Pak di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran gitu Pak. Betul, betul. Oke, jadi yang ingin Bu Dewi harapkan adanya perubahan ya Bu ya. Oke, kira-kira perubahan apa nih yang Bu Dewi ingin lihat atau yang ingin Bu Dewi dapatkan? Saya ingin perubahan misalnya Pak dalam hal penyampaian metodenya, Oke. model atau media pembelajarannya itu yang lebih bervariatif. Misalnya gini Pak, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran lah, Betul, seperti betul, Quizzes, betul. gitu Iya, ya. betul. Sekarang kan sedang marak nih Pak digunakan para guru atau hanya membuat slide namanya presentasi lah, PowerPoint gitu ya, itu juga udah lebih baik Pak daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa ada media apapun. Jadi ya supaya bervariatif aja seperti itu Pak. Oke, berarti dari yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode ya Bu ya. Model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal Bu ya. Dan itu berarti, nah ini nih kira-kira nih Bu, berada di level 10, kira-kira sekolah Ibu sekarang ada di level berapa nih Bu? Sepertinya sih masih di level 5 ya Pak. Oh, itu ya. Di sekolah itu kan lebih banyak guru-guru senior Pak, sehingga kalau untuk yang level lebih tinggi itu agak sulit. Sulit, iya. Jadi mungkin saat ini tuh masih ada di level 5 Pak. Oke, di level 5 berarti Bu ya. Iya. Baik Bu. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih yang Ibu bisa tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi gitu di sekolah Ibu? Oke, mungkin bisa ditingkatkan sampai level ke-7 ya Pak ya. Tujuh, iya. Karena Oke. kalau untuk ke level yang lebih tinggi itu ya sepertinya agak sulit Pak. Mengingat guru-gurunya yang kebanyakan senior-senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukanlah perubahannya Pak. Oke, berarti dari 5 ke 7 ya Bu ya. Nah, kira-kira usaha atau rencana apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut nih? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya apa yang akan saya rencanakan atau Betul. berbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau misalkan pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru Pak, face to face lah gitu ya, dengan bergantian seperti itu Pak. Oke, untuk mentoring nanti yang Ibu akan rencanakan dengan mentoring adanya pendampingan ya Bu ya. Nah, kira-kira selain itu ada 3 nih strategi yang mungkin pernah Bu Dewi terapkan. Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya gitu? Oke. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi ya Pak ya dengan kepala sekolah lah, Oke. untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop Pak, Ya. yang tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru lah dalam hal ini dalam penyampaian materi pembelajaran. Ya, berarti Bu Dewi ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya nih, kira-kira Bu Dewi ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasikan yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring ya Pak ya, Mentoring. karena kalau untuk workshop, pelatihan itu kan masing-masing perlu waktu, Betul, betul. biaya juga Ya, Pak, jadi betul. kita harus mencari narasumber juga yang kompeten. Betul. Jadi untuk saat ini gitu ya Pak ya, mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru yaitu melaksanakan mentoring Pak. Oke, mentoring ya Bu ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Dewi memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja nih? Atau gimana Bu? Nah, ada sih Pak sebenarnya nanti mungkin saya minta bantuan teman guru ya Pak ya di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT lah, atau menggunakan pembelajaran itu yang sudah bervariatif. Ada Pak Opan ya tadi ya Pak. Ya, betul. Mungkin nanti saya minta bantuan beliau Pak. Siap. Oke, berarti Bu Dewi ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Nah, dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan mentoring ini? Insya Allah sih secepatnya ya Pak ya. Oke. Di depan Insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dulu Pak dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Pak. Oke, bagus Bu Dewi. Sekali lagi kira-kira Bu Dewi nih dari percakapan kita hari ini nih,
Apa nih yang udah dapatkan? Dari percakapan kita hari ini mungkin saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring tadi, Ya. kemudian dibantu juga dengan rekan guru sekolah yang memang memiliki keahlian Pak dalam bidang Ya. pemanfaatan media pembelajaran. Oke. Alhamdulillah Bu Dewi berarti sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke. Saya tunggu nanti dan kabar-kabarnya Bu Dewi ya setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Dewi. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya Bu ya. Semoga rencana-rencana apa yang disampaikan Bu Dewi untuk mentoring tadi berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan siap. waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan itu bisa bermanfaat dan terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Baik, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin disampaikan lagi langsung hubungi saja Bu ya. Semoga kita dengan obrolan hari ini bisa membuahkan hasil yang lebih baik. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Teh, apa kabar? Salam, alhamdulillah baik Pak Zainal. Ya, Bu Teh tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dewi. Nah, sebelum penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi ya. Yang pertama, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bapak. Oke. Tentang tujuan, Siap. kemudian identifikasi rencana, Rencana, oke, dan asik. tanggung jawab. Oke. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bapak. Oke, Putri. Nah, menurut saya nih sebagai supervisor proses coaching tadi antara Putri dan Bu Dewi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta dan juga Bu Putri sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dewi sehingga Bu Dewi bisa menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahannya dan juga coaching juga. Nah, tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Menurut saya kompetensi yang ingin saya lakukan yakni dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ini akan lebih baik lagi dan lebih sempurna. Seperti itu Bapak. Ya, oke, baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian ya Bu ya observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih. Saya mohon diri ya Bapak ya. Ya, terima kasih.